Maret 1942, bumi Nusantara bergetar menghadapi kedatangan Jepang yang menggantikan penjajahan Belanda. Jepang membawa semboyan manis Hakko Ichiu, persaudaraan Asia Timur Raya. Namun bagi rakyat, persaudaraan itu hanyalah topeng. Rakyat dipaksa kerja rodi sebagai romusa. Tangan yang seharusnya menanam padi, kini menggali rel kereta untuk kepentingan penjajah. Suara doa mereka dibungkam sensor. Budaya direnggut dan dihina. Di tengah tekanan itu, Jepang menyadari kekuatan yang mengakar di pesantren, benteng moral dan sosial Nusantara. Para ulama adalah penguasanya, simbol yang tidak bisa diabaikan. Maka dibentuklah Sumubu, kantor urusan agama yang menunjuk Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai figur simbolik. Namun urusan operasional diserahkan pada putranya, seorang pemuda cerdas bernama Wahid Hasyim. Wahid Hasyim bukan sekedar ulama. Ia seorang diplomat, intelektual, politisi, dan negarawan. Ia ikut merumuskan Undang-Undang Dasar Indonesia sekaligus menjadi penggerak Laskar Santri yang kelak menjadi tulang punggung revolusi, Hizbullah dan Sabilillah. Meskipun sejarah formal sering hanya menyebutnya sebagai Menteri Agama, peran strategisnya jauh lebih besar. Ia menjadi penghubung antara pesantren dan struktur militer, antara iman dan perjuangan. Pada masa pendudukan Jepang, Wahid Hasyim memasuki lingkaran Sumubu. Ia menakar setiap celah yang dapat digunakan untuk kepentingan bangsa. Pada tahun 1942, ia mulai mendekati penguasa Jepang. Pada tahun 1943, ketika Jepang membentuk peta, Wahid Hasyim melobi agar umat Islam memiliki peran militer. Pada tahun 1944, lahirlah Hizbullah dan Sabilillah, pasukan santri yang disiplin yang menjadi amunisi strategis ketika Jepang kalah. Arsitektur organisasi Hizbullah Sabilillah menunjukkan kejeniusan Wahid Hasyim. Hizbullah dilatih di Cibarusah dengan disiplin militer dan taktik gerilya. Sedangkan Sabilillah berbasis pesantren, fleksibel, namun semangatnya tak tergoyahkan. Arsip Sumubu yang banyak tersimpan di Jepang masih menjadi tantangan penelitian. Sementara dokumen Belanda tidak menyoroti peran ulama. Metode penelitian modern menekankan studi pustaka dari arsip primer dan sekunder, laporan lokal, hingga memoir. Teori peluang kesempatan menjelaskan bagaimana Wahid Hasyim melihat kesempatan dari kekuatan Jepang, memanfaatkannya untuk membangun organisasi militer rakyat, mengubah ancaman menjadi peluang. Abdul Wahid Hasyim lahir pada 1 Juni 1914 di Jombang. Putra pertama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Nyai Nafikoh di rahim pesantren Tebu Ireng. Sejak kecil, ia mempelajari kitab kuning dan bahasa asing secara otodidak, menembus batas pesantren. Pada tahun 1930-an, ia belajar di Mekah,
menyerap semangat pembaruan dunia Islam. Masa Jepang menuntut Wahid Hasyim untuk bersikap strategis. Ia memanfaatkan Sumubu untuk kepentingan bangsa, bukan penjajah. Tahun 1944, ia mendirikan Laskar Hizbullah, dilanjutkan pembinaan Barisan Sabilillah Nahdlatul Ulama. Kedua laskar itu lahir dari pesantren, namun disiplin militer dan semangat jihad membara. Pada tahun 1945, Wahid Hasyim duduk di BPU PKI, ikut merumuskan Piagam Jakarta dan Dasar Negara. Setelah proklamasi, ia menjadi Menteri Negara, kemudian Menteri Agama, memperjuangkan pendidikan agama di sekolah negeri dan pengembangan madrasah modern. Ia adalah jembatan antara tradisi pesantren dan nasionalisme modern. Wahid Hasyim wafat pada tanggal 19 April tahun 1953. Namun, warisannya abadi dalam pendidikan, politik militer, dan sosial keagamaan. Di tengah BPU PKI, Wahid Hasyim tampil sebagai jembatan antara Islam dan kebangsaan. Bersama tokoh-tokoh lain, ia menyeimbangkan suara pesantren dan suara republik. Ia duduk dalam Panitia 9, ikut merumuskan posisi agama dalam dasar negara, memastikan kompromi yang menjaga persatuan tanpa mengorbankan keyakinan. Perannya membuktikan bahwa ulama dapat berbicara dalam bahasa kenegaraan, mempertahankan akal spiritualnya sambil menegosiasikan masa depan bangsa. Islam dan nasionalisme dipersatukan, menjadi ruh yang menyalakan kemerdekaan Indonesia. Seorang kiai muda cerdas, ulama yang fasih kitab kuning, sekaligus bahasa Belanda dan Inggris, melihat peluang perjuangan di balik kekuasaan Jepang. Ia melobi agar umat Islam diberi wadah militer. Hadratus Syekh Hasyim As'ari dipenjara oleh Kembatai. Namun, Wahid Hasyim aktif bernegosiasi dengan pejabat Jepang, termasuk Kolonel Hori dan Abdul Hamid Ono demi kepentingan rakyat. Pada tahun 1943, Jepang membubarkan MIAI, digantikan Masyumi dengan Wahid Hasyim sebagai presidennya. Ia mendorong pelatihan militer bagi pemuda muslim. Pada tahun 1944, lahirlah Laskar Hizbullah di Cibarusah dengan 500 santri terpilih yang kemudian melatih ribuan lainnya. Sabilillah lahir sebagai laskar rakyat, dipimpin Kiai Zainul Arifin, menyebar di Jawa dan Madura. Dengan strategi ini, ketika Jepang kalah dan proklamasi dikumandangkan, pasukan santri siap bertempur dalam revolusi fisik 1945 sampai 1949. Hizbullah dan Sabilillah menjadi simbol sintesis antara iman dan nasionalisme. Hizbullah dan Sabilillah dibangun dengan arsitektur organisasi matang, struktur jelas, proses disiplin, budaya jihad kuat,
SDM terlatih, teknologi adaptif, dan strategi visioner. Hizbullah berkomando terpusat, Sabilillah berbasis pesantren dan desentralistik. Latihan meliputi baris berbaris, taktik gerilya, sandi komunikasi, serta pendidikan ideologi. Budaya pesantren taat pada kiai. Ikhlas berjuang membuat pasukan lebih kokoh meski senjata terbatas. SDM terdiri dari santri muda usia 17 sampai 25. Digembleng fisik dan ideologi, sementara latihan di Cibarusa menjadi pusat kaderisasi yang efektif. Strategi ini memastikan Laskar Santri tidak hanya alat militer, tetapi kekuatan rakyat yang terorganisir. Di Cibarusa, Bekasi, lahirlah kekuatan besar, Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Strategi, struktur, proses, budaya, SDM, teknologi, dan pola latihan dirancang oleh Wahid Hasyim. Hizbullah disiplin seperti mesin birokrasi, Sabilillah adaptif seperti edukasi. Integrasi keduanya menciptakan keseimbangan sempurna antara disiplin militer dan fleksibilitas rakyat. Wahid Hasyim adalah arsitek organisasi Laskar lahir dari strategi, struktur, budaya, dan ideologi, membentuk kekuatan revolusi kemerdekaan. Setelah proklamasi, Belanda datang kembali. Hizbullah dan Sabilillah menjadi tulang punggung perlawanan. Latihan militer, doa, dan ideologi jihad membuat pasukan santri berdiri teguh menghadapi senapan mesin Inggris. Mereka menjadi simbol keberanian dan semangat rakyat melindungi Republik Muda. Peran Wahid Hasyim tetap vital, menjaga strategi militer sekaligus menyatukan visi kebangsaan dengan aspirasi rakyat. Darah dan doa santri menulis kemerdekaan Indonesia. Perjuangan santri pada masa pendudukan Jepang bukan spontan. Di balik bambu runcing dan doa malam, terdapat arsitektur organisasi yang matang. Wahid Hasyim memanfaatkan celah politik Jepang, membangun Hizbullah dan Sabilillah dengan dua wajah berbeda, namun saling melengkapi. Komando terpusat dan luas berbasis pesantren.